Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Masya Allah, Hamin 2 Ramadan ya teman-teman. Kalau di daerah kalian, satu Ramadan jatuh di tanggal berapa? Kalau di daerah aku ada yang bilang tanggal 1, ada yang bilang tanggal 2 juga. Jadi belum ada keputusan yang pasti ya. Udah bener-bener gak bisa di leha-leha ini, kayaknya udah bener-bener harus persiapan Ramadan. Tapi untuk aku pribadi tuh belum sempat belanja-belanja yang benar-benar untuk stok kebutuhan Ramadan nih teman-teman. Karena berhubung suami aku masih masuk kerja, jadi nanti nunggu libur. Nah, hari ini masih nyiapin bekal sebelum bulan Ramadan tiba ya. Berhubung ini tuh kayak ngabisin stok bahan yang ada di kulkas, jadi masaknya seadanya, nanti kalau udah habis baru deh belanja lagi. Kali ini untuk bekal suami kerja ada telur dadar dan nanti pengen numis buncis dicampur tempe. Ini bukan pengen sih, tapi karena adanya itu gitu. Untuk bumbunya cuma pakai bawang, cabai sama daun salam. Kalau ada lengkuas bisa tuh digeprekin lengkuas, bikin tambah sedap. Nanti untuk seasoningnya seperti biasa ya, saus tiram, kaldu jamur, garam, gula. Aku tambahin kecap juga. Ini diaduk-aduk, ditumis sampai mateng gitu. Oh ya, kemarin masih banyak yang memperdebatkan masalah bekal ya. Ya gitu ya teman-teman, kalau kotak bekal itu ya sesuai dengan selera masing-masing dan kenyamanan masing-masing ya. Ada yang kasih saran juga dari Bania atau siapa gitu, katanya coba dia pakai kotak bekal yang ada sekatnya jadi lebih rapi. Sebenarnya aku punya sih teman-teman kotak bekal yang ada sekatnya, tapi tuh suami nggak mau gitu, katanya aduh nggak usah yang terlalu ini deh, yang simple-simple aja gitu, takut hilang juga. Jadinya ya udahlah ya, aku ngebekalnya kayak gini aja, nggak diplastikin juga lauknya, pokoknya jadi satu aja. Karena kan memang di sini suami aku makan bekalnya tuh pagi hari ya, bukan siang hari gitu. Jadi nyampe tempat kerja langsung dimakan. Kayak untuk pengganti sarapan. Kalau sarapan di rumah tuh masih kepagian. Teman-teman, berhubung tuh bulan puasa atau Ramadan udah benar-benar di depan mata. Udah tinggal Hamin 2 atau Hamin 1 sih ini, ya Allah. Jadi ada beberapa tips atau kiat yang benar-benar aku harus siapin nih untuk menyambut bulan puasa, supaya nanti tuh bulan puasanya terasa lebih mindful, tenang, ibadahnya lebih khusyuk insya Allah ya, dan semoga dilancarkan semuanya. Jadi kalau menurut aku yang paling penting adalah harus ada persiapan fisik ya teman-teman. Kita harus jaga kesehatan karena nanti di bulan puasa insya Allah kita kan beribadah gitu ya, ibadah puasa menahan lapar dan dahaga di siang hari. Jadinya benar-benar fisiknya harus fit. Jangan sampai sakit nih teman-teman. Ibaratnya tuh kalau nggak ada kegiatan yang penting-penting banget, nggak usah keluar lah ya, kita di rumah aja, jaga kesehatan, asupan nutrisinya juga, jangan lupa istirahat. Jangan sampai nanti kita pas bulan puasa tuh sakit. Karena kalau pas ibu rumah tangga sakit nih, yang repot tuh bukan hanya kita ya, tapi kasihan juga anggota keluarga lain, kayak misalnya suami kita, anak kita. Karena kan ibu rumah tangga ini adalah tonggak penentu nih untuk pemegang kendali kegiatan sehari-hari, terutama tuh yang menghidangkan masakan, yang ngurus pekerjaan rumah tangga, yang ngurus keuangan, ini itulah pokoknya. Kalau kita sampai tumbang tuh kayaknya nantinya ibaratnya tuh kasihan ya anggota keluarga kita lainnya, bisa jadi berantakan gitu tugas-tugas rumah tangga kita. Kemudian hal yang kedua yang harus dipersiapkan adalah kesiapan mental. Nah, selain menahan lapar dan dahaga, berpuasa itu kan juga menahan hawa nafsu, menahan amarah gitu ya teman-teman. Makanya tuh kita benar-benar harus siapin mental kita sebaik-baiknya supaya tetap happy, waras, tidak bad mood, tidak menyimpan jengkel gitu ya, nggak cepet jengkel gitu. Pokoknya harus benar-benar tenang, nggak menyimpan masalah, nggak menyimpan beban gitu. Makanya sebelum Ramadan ini juga aku sekalian ya teman-teman, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman di sana. Barangkali selama ini dalam share video aku ada salah-salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon keikhlasan dan ridhonya ya teman-teman. Nah ini tuh ada bekal ya, kotak bekal yang ada sekat-sekat gitu.
suami aku nggak mau dibekelin pakai ini, jadi ya udahlah ya pakai kotak bekal yang biasa aja. Terus hal ketiga yang harus dipersiapkan adalah manajemen keuangan atau pengaturan rumah tangga. Khususnya keuangan rumah tangga ya, dimana dalam bulan Ramadan biasanya tuh pengeluaran kita bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, bisa boncos dan over budget ya, bengkak gitu budgetnya. Makanya tuh kita perlu banget untuk mensiasati hal-hal tersebut dengan cara mengatur keuangan kita supaya budget yang dianggarkan itu jangan sampai over budget. Nah, di sini aku tuh lagi bikin list belanjaan yang akan aku beli untuk persiapan bulan Ramadan. Ya ini sih nggak langsung 1 bulan ya teman-teman, karena memang aku nggak mau terlalu banyak nyetok gitu loh. Takutnya nanti ada yang mubazir atau kebuang. Karena kadang tuh selera manusia kan berubah-ubah ya. Kadang pengen ini, pas dijalani tiba-tiba pengen yang itu gitu. Tapi ini aku siapin yang basic-basic aja. Aku juga belinya sesuai kebutuhan, sesuai yang habis di rumah. Jadi untuk kebutuhan belanja kering atau belanja sembako atau belanja bulanan gitu ya, meskipun gak dilakukan sebulan sekali, ini aku rencananya mau beli minyak goreng karena ini paling penting ya buat masak. Terus sirup koko pandan 1 aja, dan aku beli koko pandan aja, gak beli rasa yang lain karena biasanya yang kepake cuma koko pandan. Terus juga jelly agar-agar yang cincau untuk bikin teh cincau ataupun minuman cincau lainnya biar perutnya adem gitu ya, karena kan siangnya dibikin puasa. Terus ada kental manis juga buat bikin kopi susu ataupun minuman yang pakai kental manis. Ada apel, biasanya ampuh untuk asam lambung. Kalau sahur makan apel tuh siangnya nggak mual. Terus nata de coco sih biasanya, kurma, kopi tetap ya, meskipun nggak ini tuh kalau ngopi biasanya pas sahur aja. Terus telur, tepung panir untuk bikin cemilan ataupun stok lauk, buah naga ya pastinya. Terus susu evaporasi atau susu UHT. Paling itu aja sih yang basic aja gitu ya teman-teman. Untuk kebutuhan rumah tangga lainnya paling beras kalau berasnya habis, dan dibeli sesuai kebutuhan aja. Kemudian yang kedua, aku juga bikin list belanjaan untuk belanja mingguan atau belanja bahan makanan. Di sini paling perbumbuan ya yang utama, cabai merah dan rawit karena itu yang hampir habis di rumah aku. Tahu putih 2, tempe 2 papan juga, dada ayam setengah kilo lagi. Jagung manis, bayam, wortel, dan daun bawang. Lalu ada bakso, ikan kembung, kangkung, buncis, sosis, dan kentang. Ini paling untuk menu 1 mingguan gitu ya, karena aku nggak mau nyetok terlalu banyak apalagi untuk 1 bulan. Takutnya ya gitu, kadang-kadang tuh di tengah jalan suami kayak minta ganti menu atau pengen menu ini gitu ya, tidak sesuai dengan yang terjadwalkan. Nggak cuma suami sih, aku juga, karena semalam tuh suami bilang masak untuk Ramadannya yang kayak hari-hari biasa aja, jadinya enak, yang penting hangat gitu, kayak pas sahur ya, terutama kayak sayurnya tuh masak dadakan gitu, jadi biar semangat gitu. Kalau lauknya dingin tuh biasanya agak kurang semangat untuk bangun sahur. Nah ini sih list belanjaan yang insya Allah nanti aku akan belanjakan ya, mungkin untuk minggu pertama bulan Ramadan. Kecuali untuk kebutuhan yang kering atau bulanan itu ya, mungkin bisa lebih lama tahannya. Membuat list belanjaan seperti ini juga mengantisipasi kita untuk tidak belanja berlebih, sehingga budget yang kita anggarkan tuh tidak terlalu banyak untuk dikeluarkan gitu ya teman-teman. Karena tuh ini kan baru perawalan, baru mula banget, nanti belum di tengah Ramadan mungkin ada pos budget kebutuhan lain kayak bikin-bikin takjil untuk masjid dan lain-lain, dan juga nanti mendekati lebaran banyak juga yang dibutuhin kayak kue-kue, suguhan, terus angpau THR, mungkin ada juga yang beli baju baru di sini untuk masak lebaran. Pokoknya banyak lah, makanya tuh jangan sampai terlalu berlebihan di awal karena perjalanan kita masih panjang. Kemudian hal berikutnya yang harus dipersiapkan supaya ibadah puasa kita di bulan Ramadan nanti lebih khusyuk, tenang, tidak banyak beban pikiran, gak banyak stres gitu ya, adalah kondisikan rumah itu selalu bersih ya, dicicil untuk dibersihkan, dirapihkan, dideclutter barang-barang yang udah gak kepake. Nah aku tuh udah mulai dari kemarin, tapi ya tetap ya, kalau berantakan mah tiap hari juga pasti ada yang berantakan, ada yang kotor, dan harus selalu dipipil untuk dibersihkan. Kayak gini nih, ini cucian piring dari semalam, dan paginya udah kering, jadi langsung aku masukin dalam lemari penyimpanannya supaya
tetap rapih di tempatnya ya. Nanti kalau mau pakai tinggal ngambil di situ. Aku pun dari kemarin-kemarin udah declutter beberapa barang yang aku punya, entah itu perabotan rumah tangga maupun baju-baju yang udah nggak aku pakai, karena aku pengen di rumah aku tuh bener-bener yang ada itu barang yang aku pakai gitu ya teman-teman. Berhubung memang kan ukuran rumah aku kecil, jadi aku nggak mau terlalu banyak barang yang numpuk sehingga membuat pandangan itu terlalu sesak. Apalagi nanti ibadah Ramadan atau puasa Ramadan itu kan kita bener-bener diuji ya karena menahan lapar, dahaga, dan juga menahan hawa nafsu amarah gitu ya. Kalau udahlah lagi lemes-lemes gitu ngelihat rumah yang sesak, bejubel, kebanyakan barang dan berantakan tuh rasanya bikin stres dan emosi nggak sih? Itu sih yang aku rasain. Dulu aku kayak gitu saat masih jualan kue ya teman-teman ya, mau nggak mau gitu karena memang kan perlengkapannya harus banyak. Jadinya udahlah capek bikin kue, terus juga barang-barang yang dikeluarkan harus banyak karena alatnya juga banyak. Belum lagi nanti cuci-cucinya, nyiapin masakan buat rumah tangga juga. Pokoknya itu bikin aku lumayan stres dan cepet emosi gitu. Padahal kan bulan puasa harusnya menahan amarah ya. Makanya itulah alasan aku tuh sekarang harus memilih salah satu pekerjaan ya teman-teman. Karena kan memang ada kewajiban yang tidak bisa aku tinggalin sebagai ibu rumah tangga. Aku ibu rumah tangga tanpa ART, sehingga segala kerjaan rumah itu aku kerjain sendiri. Dan memang tuh suami di sini agak kurang srek, misalnya tuh ada orang lain gitu ya, jadinya tuh memang tanpa ART lah. Selama masih bisa dikerjakan sendiri ya aku usahakan tetap aku kerjakan. By the way teman-teman, udah ada beberapa kerjaan yang aku lakukan hari ini. Ini aku break dulu sebentar. Snack break atau coffee break ya. Ini aku ngabisin kopi suami pagi tadi tinggal separuh, lalu aku cemplungin es batu, terus ada roti bakar yang suami semalam beli, tinggal 3 biji, jadi lumayan bisa ngemil. Bukan besok, 2 hari lagi kayaknya kita udah nggak bisa ngemil di siang hari ya. Jadi ya udahlah, ini closingan. Selain itu, hal yang harus dipersiapkan lagi yang berikutnya adalah pakaian yang nyaman. Wah, apa hubungannya nih? Nah, kembali lagi ya teman-teman, kita itu di bulan Ramadan nanti kan insya Allah beribadah puasa. Jadi segala sesuatu yang bikin nyaman kita usahakan, termasuk pakaian gitu. Ibaratnya kita kan tetap melakukan aktivitas, ibarat tetap sibuk, yang bekerja di luar juga tetap bekerja. Usahakan pakai pakaian yang nyaman, yang adem, yang bisa dibawa gerak dengan leluasa ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kegiatan kita. Jadi jangan sampai karena pakaian kita ribet, terus juga bahannya kurang enak, modelnya agak ruwet gitu ya. Jadi bikin kitanya sendiri tuh jadi kayak cranky sendiri, terus jadi memperhambat pekerjaan yang kita punya. Terus juga akhirnya ibadah kita jadi ikut terkendala gitu ya teman-teman. Nah, kalau masalah pakaian ini sebenarnya bukan hanya di ibadah bulan puasa aja sih ya. Aku udah menerapkan dari hari-hari biasa juga, dimana sekarang tuh aku lebih memilih pakaian-pakaian yang dengan bahan yang nyaman, adem, gak harus mahal, tapi itu yang nyaman dipakai. Dan kemarin tuh ada yang komen dari Kak Novia kalau gak salah. Katanya itu sekarang ngikutin aku, jadi suka beli daster merek yang aku pakai karena katanya nyaman. Bener, ini tuh awet banget ya. Kalau merek yang aku pakai itu biasanya aku pakai Kencana Ungu sih, atau Kuda Mas gitu ya. Kencana Ungu lebih worth it karena harganya lebih murah, tapi tuh bahannya enakan gitu teman-teman, adem, tebel, awet, jahitannya nggak mudah robek, bahkan ada yang udah sampai 8 tahun dan belum koyak satu pun gitu. Nah, dari pakaian yang nyaman ini perawatannya juga akan mudah. Biasanya pakaian yang nyaman, adem, modelnya simple, sederhana, biasanya tuh dirawatnya juga mudah, yaitu dicuci dan disetrikanya. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap mindful, jangan sampai kita tuh euforia di awal aja, lalu pertengahan sampai Ramadan akhir tuh kita loyo ya teman-teman. Usahakan tuh stabil aja gitu. Ya, hati kita yang perlu ditata untuk tetap bereuforia tapi dengan setenang-tenangnya. Contohnya persiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada saat bulan Ramadan nanti. Misalnya nih, mukena yang mau dipakai buat tarawih gitu ya, dipersiapkan, dibersihkan, disetrika,
setrika, terus juga mungkin ada jadwal untuk tadarus supaya bisa khatam gitu dalam 1 bulan. Sempatkan mengaji gitu ya di sela-sela waktu longgar, barangkali setelah asar, setelah masak buka puasa atau sebelum masak buka puasa gitu. Jadinya tuh nanti Ramadannya bisa lebih tenang dan bermakna, lebih mindful aja gitu. Pokoknya kita semangat bareng-bareng di sini ya teman-teman, saling menyemangati. Kalau ada teman-teman yang mau menambahin tipsnya, boleh banget share di kolom komentar sebagai referensi juga untuk aku dan teman-teman lainnya supaya Ramadannya bisa jauh lebih lancar dan lebih bermakna ya. Dan teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Aku mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas supportnya selama ini, doa baiknya, interaksinya, komunikasinya, pokoknya terima kasih. Kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.